Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, update perkembangan mengenai informasi penyaluran bansos ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ya ke informasi yang pertama. Ini mengenai status penyaluran di aplikasi SIKNJ ya, untuk hari ini ya. Per tanggal 15 April 2026 ya, data salur untuk periode tahap kedua April sampai Juni di aplikasi SIKNJ belum terupdate, masih menampilkan periode Januari sampai Maret ya. Saat ini sistem sedang dalam tahap refresh ya, di-refresh dan menunggu hasil pemutakhiran data. Jadi bisa dibilang untuk sekarang ini yang masih disalurkan itu susulan untuk tahap yang pertama ya, karena periodenya itu masih belum berubah ya, masih menunjukkan periode salur untuk bulan Januari sampai Maret ya. Terus informasi berikutnya ini mengenai pemutakhiran data ya. Pemerintah melalui Kemensos bekerja sama dengan BPS telah melakukan pemutakhiran data terpadu untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran. Jadi untuk sekarang Kementerian Sosial dan BPS itu bekerja sama ya untuk melakukan pemutakhiran data ya supaya bantuannya itu lebih tepat sasaran. Karena kita tahu sendiri di tahap-tahap sebelumnya ya itu banyak bansos yang masih tidak tepat sasaran. Jadi Kementerian Sosial dan BPS untuk sekarang ini bekerja sama ya untuk memastikan bansosnya itu bisa tepat sasaran, terutama ditujukan bagi KPM yang berada di desil 1 sampai desil 4 ya. Terus berikutnya ini mengenai perubahan KPM ya. Berdasarkan data terbaru, terdapat 11.014 KPM yang tercoret ya atau dicoret dari daftar penerima karena dianggap tidak layak lagi ya. Jadi banyak banget. Totalnya itu ada 11.014 KPM ya yang dicoret dari data penerima bansos karena dianggap sudah tidak layak ya. Seperti sudah mampu secara ekonomi, terus berstatus ASN atau aparatur sipil negara ya, atau telah meninggal dunia. Itu yang menyebabkan kenapa banyak KPM yang sekarang dicoret ya. Bahkan jumlahnya itu kurang lebih sampai 11 ribuan ya. Sebagai gantinya, pemerintah menetapkan 25.665 KPM baru dari desil 1 hingga desil 4 yang sebelumnya belum pernah menerima bantuan sosial. Jadi lumayan banyak ya yang dicoret 11.000, tapi gantinya itu 25.665 ya KPM yang baru di desil 1 sampai desil 4 yang sebelumnya belum pernah menerima bansos. Jadi lumayan banyak dan tidak perlu khawatir asalkan masih terdaftar secara resmi ya sebagai penerima bansos. Walaupun sekarang masih belum cair, kita tunggu saja sampai statusnya di SIKNJ itu berubah menjadi SI. Karena banyak juga mungkin yang sekarang statusnya pas dicek di aplikasi SIKNJ itu baru berhasil cek rekening maupun baru SPM. Kita tunggu saja, siapa tahu nanti di akhir bulan ini atau di bulan yang akan datang itu statusnya berubah ya. Karena pendamping itu hanya bisa menyarankan untuk ngecek ya. Setelah statusnya berubah itu silakan dicek 3 hari sekali maupun seminggu sekali itu juga boleh ya. Siapa tahu sudah ada saldo yang masuk, karena tidak ada laporan resmi mengenai data bayar kapan saldo itu masuk ke kartu KKS. Terus bagi KPM yang sudah berubah menjadi SI untuk hari ini ya, dan tinggal di wilayah yang nanti akan saya sebutkan, harap dicek ya, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk, karena pendamping hanya bisa menyarankan saja. Ini untuk pertama dari daerah Aceh lagi ya. Kemarin Aceh sudah, tapi sekarang Aceh lagi, tapi beda tempat. Ini Aceh Utara ya. Siapa tahu ada KPM yang berasal dari Aceh Utara yang sekarang masih belum cair. Silakan tanyakan ke pendamping masing-masing apakah masih terdaftar sebagai penerima bansos atau statusnya malah sudah tereksklud ya. Karena kalau sudah tereksklud, ada kemungkinan bansosnya sudah tidak cair lagi. Dan kalau datanya sudah tidak aktif, silakan melakukan pembaruan data ya di setiap tanggal 1 sampai 10 setiap bulannya ya. Jadi untuk sekarang ini kalau mengajukan usulan atau memperbarui data, ada kemungkinan masuknya itu ke daftar antrian ya. Karena
untuk KPM itu disarankan untuk mengajukan data maupun pembaruan data itu di tanggal 1 sampai tanggal 10 ya, setiap bulannya ya. Ini untuk daerah Aceh ya, silakan dicek bagi KPM yang statusnya sudah berubah di aplikasi SIKNJ, sudah menunjukkan standing instruction ya. Siapa tahu sudah ada saldo yang masuk, karena tidak ada laporan resmi mengenai data bayar, kapan saldo itu masuk ke kartu KKS. Terus berikutnya, ini dari Sumatera Utara, Simalungun ya. Ini dari daerah Simalungun, ini juga disarankan untuk ngecek untuk hari ini ya, bagi KPM yang sudah berubah menjadi SI. Tetapi kalau belum berubah ya, baru SPM maupun baru berhasil cek rekening, harap jangan dicek ya. Tidak perlu ngecek kalau baru SPM maupun baru berhasil cek rekening ya, karena dipastikan saldonya belum masuk. Tetapi kalau sudah SI, disarankan ngeceknya 3 hari sekali maupun seminggu sekali itu juga boleh ya. Kalau ingin lebih mudah, itu menggunakan M-Banking ya. Jadi tidak perlu pergi ke agen maupun ke ATM, kita bisa ngeceknya di rumah saja ya, kalau kita punya M-Banking. Dan daftarnya itu disesuaikan dengan bank penyalurnya ya. Kalau BRI yang menggunakan BRI, kalau Mandiri yang menggunakan Mandiri ya. Silakan diunduh melalui aplikasi Play Store ya, itu ada, silakan daftar ya, dan sesuaikan dengan bank penyalurnya masing-masing. Terus berikutnya ini dari Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara ya, ini juga disarankan untuk ngecek hari ini ya. Hari ini siapa tahu sudah ada saldo yang masuk, itu harus langsung dicairkan ya, karena sebentar lagi itu memasuki penyaluran tahap yang kedua. Jadi untuk tahap yang kedua juga mengalami percepatan ya. Untuk info resminya itu paling cepat akhir bulan ini, tapi selambat-lambatnya itu bulan depan ya. Jadi kita tunggu saja, siapa tahu nanti ada kabar baik terkait penyalurannya untuk bansos tahap yang kedua ini ya. Untuk sekarang yang masih disalurkan itu susulan untuk tahap yang pertama. Terus berikutnya ini dari daerah Dompu ya. Dompu itu daerah NTB ya. Ini silakan dicek buat teman-teman yang sudah SI dari daerah NTB, terutama daerah Dompu. Siapa tahu sudah ada saldo yang masuk ya, karena di setiap tempat itu pencairannya berbeda-beda. Untuk di daerah saya sendiri, di daerah Jawa Tengah, bagian selatanan ya, daerah Cilacapan, untuk pencairan tahap pertamanya itu alhamdulillah sudah cair di bulan sebelumnya ya. Walaupun sampai sekarang juga masih ada susulannya, yang kemarin baru cair ya, yang masuk sebesar Rp600.000, itu bukan bansos tahap yang kedua, melainkan bansos tahap pertama susulan ya, peralihan dari Pos Indonesia ke kartu KKS. Jadi jangan salah. Untuk sekarang ini, tahap kedua itu belum disalurkan. Jadi, jangan sampai termakan berita bohong ya. Kalau di luar sana ada yang bilang katanya tahap 2 sudah cair, itu dipastikan informasi tersebut itu tidak benar. Karena di SIKNJ itu masih belum berubah ya. Masih periode salur untuk tahap yang pertama. Terus daerah berikutnya ini dari Majalengka, Jawa Barat. Ini juga disarankan ngecek ya, bagi KPM yang sudah SI saja. Tetapi kalau baru SPM atau berhasil cek rekening, jangan ngecek ya. Itu dipastikan saldonya belum ada, jadi harap ditunggu ya, sampai statusnya itu berubah menjadi standing instruction atau SI di aplikasi SIKNJ. Terus berikutnya ini dari daerah Bojonegoro, Jawa Timur juga disarankan ngecek untuk hari ini, bagi ya, KPM yang masih menunggu untuk tahap 1 susulannya ya. Silakan dicek apakah sudah SI atau belum. Itu bisa tanyakan langsung ke pendamping masing-masing maupun ke perangkat desa ya. Siapa tahu sudah berubah. Setelah mengetahui informasi kalau ada perubahan ya, sudah menunjukkan status SI, itu ngeceknya 3 hari sekali maupun seminggu sekali itu juga boleh ya, tidak jadi masalah. Terus berikutnya ini dari Tanah Laut, Kalimantan Selatan juga disarankan untuk ngecek ya. Terus dari Lepung Bengkulu, Bolang Mongodo ya, Sulawesi Utara, ini juga disarankan ngecek ya. Terus yang terakhir dari Parigi Muotong, Sulawesi Tengah ya. Mungkin banyak KPM yang berasal dari daerah-daerah yang sudah saya sebutkan tadi itu sampai sekarang untuk tahap pertama susulannya itu masih belum cair. Itu dikarenakan di SIKNJ itu belum berubah menjadi SI. Tetapi bagi yang sudah SI ada kemungkinan tidak akan lama lagi itu bansosnya bisa cair. Dan saya juga punya saran buat teman-teman, silakan tanyakan ke pendamping maupun ke petugas yang ada di kantor desa, apakah statusnya di SIKNJ itu sudah berubah atau belum, karena di setiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang tahap pertamanya sudah cair, ada juga yang masih susulan ya.
jangan disamakan daerah satu dengan daerah yang lain. Kalau sudah jelas berubah ya, sudah menunjukkan status SI, silakan dicek siapa tahu sudah ada saldo yang masuk. Habis itu langsung melakukan penarikan ya, sampai 100%. Jangan disisain walaupun 100.000 maupun 50.000. Karena kalau ada dana yang mengendap, ada kemungkinan besar saldonya akan ditarik lagi masuk ke kas negara ya. Itu yang perlu diingat. Dan tugas saya untuk hari ini sudah selesai. Apa yang perlu saya sampaikan, sudah saya sampaikan semua. Ini yang pertama mengenai status penyaluran di SIKNJ untuk per tanggal 15 kemarin ya, sampai sekarang ya. Terus yang kedua pemutakhiran data. Yang ketiga perubahan KPM. Dan yang terakhir yang keempat penerima manfaat baru ya. Ini yang menggantikan KPM yang tereksklud atau yang sudah dicoret ya, yang sejumlah 11.000 KPM lebih ya. Jadi sekian video pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.